Halo sahabat Keywords, saya Rati, dan hari ini kita akan membahas cara membuat halaman blog agar menarik dengan Elementor di WordPress. Yuk langsung ke videonya. Di bagian pertama, kita akan membuat banner utama dengan heading dan teks di dalamnya. Lalu, ada juga bagian artikel, sidebar, dan terakhir, bagian form. Di sini, Anda bisa melihat bagian banner dan form yang sama nih dengan halaman home. Jadi, untuk bagian ini, kita akan copy melalui halaman home ya. Sekarang, kembali lagi ke halaman Elementor untuk halaman home. Lalu, copy banner utama lebih dulu. Arahkan kursor ke bagian section banner utama, lalu klik kanan, dan pilih copy. Sekarang, kita keluar dari halaman home dengan klik icon burger di sudut kiri atas, dan pilih exit. Sampai di halaman editor WordPress, kembali ke dashboard dengan klik icon WordPress. Nah, untuk mengedit halaman blog, klik edit pada halaman blog. Lalu, klik edit with Elementor. Setelah halaman Elementor terbuka, klik kanvas, dan paste banner utama di halaman blog, seperti ini. Sekarang, Anda bisa menyesuaikan gambar dari background banner utama pada panel di sebelah kiri. Klik tab style di bagian atas, dan klik choose image di bagian background. Lalu, pilih gambar yang Anda inginkan, dan klik Insert Media di bagian bawah. Nah, sekarang, background dari banner utama Anda untuk halaman blog sudah jadi nih. Selanjutnya, klik bagian heading pada banner utama, dan ganti teksnya pada panel di sebelah kiri, seperti ini. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas, dan ganti text color sesuai keinginan Anda. Pastikan pilih warna yang kontras dengan background ya. Kalau sudah, selanjutnya klik elemen text editor, dan ganti teksnya pada panel di sebelah kiri sesuai keinginan Anda. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas, dan ganti text color sesuai keinginan Anda. Nah, di sini kita tidak membutuhkan elemen button yang ada pada banner utama. Jadi, kita akan menghapusnya dengan klik kanan dan pilih delete di bagian bawah. Nah, sekarang bagian banner utama sudah jadi nih. Selanjutnya, kita akan membuat bagian artikel dan sidebar. Klik Add New Section di bagian tengah, dan pilih section yang ke-6. Seperti ini. Pada panel di sebelah kiri, atur bagian content width menjadi full. Kalau sudah, klik kembali icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen post pada section yang ada di sebelah kiri. Pada panel di sebelah kiri, atur bagian skin menjadi klasik. Lalu,
Di bagian kolom, atur menjadi 1, dan post per page sesuai keinginan Anda. Di bagian image position, Anda bisa membiarkannya dalam keadaan default atau pilih none untuk menyembunyikan gambar. Anda juga bisa pilih left untuk memposisikan gambar di sebelah kiri judul. Lalu, untuk ukuran gambar, Anda bisa pilih medium atau full. Misalnya, saya akan memilih yang full. Lalu, kecilkan image ratio dan image width supaya ukuran gambarnya jadi lebih proporsional. Untuk bagian title, HTML, excerpt, metadata bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sedangkan untuk bagian separator, Anda bisa mengganti sesuai keinginan. Nah, untuk sisanya bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Untuk bagian layout, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang, klik tab image di bagian bawah. Di bagian border radius, Anda bisa atur menjadi 18 supaya sudutnya jadi lebih round. Kalau sudah, klik bagian konten. Pertama, di bagian title, klik icon pensil di bagian tipografi. Lalu, ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai keinginan. Misalnya, saya akan atur menjadi 20. Untuk sisanya, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Selanjutnya, di bagian meta, klik icon pensil di bagian tipografi. Dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai keinginan ya. Lanjut ke bagian excerpt, biarkan bagian color dalam keadaan default. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai keinginan Anda. Terakhir, di bagian read more, ganti text color sesuai keinginan Anda. Kalau sudah, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai keinginan Anda ya. Kalau Anda tidak ingin ada underline di bawah teks read more, Anda bisa mengaturnya di bagian decoration dan pilih none untuk menghilangkan underline. Cara ini juga bisa Anda lakukan untuk bagian title ya. Kalau sudah, sekarang kita akan berlanjut ke section untuk sidebar di sebelah kanan. Pertama, klik section tersebut lebih dulu, lalu tambahkan elemen heading dari panel di sebelah kiri. Pada panel di sebelah kiri, ganti teksnya sesuai keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Untuk bagian link, size, dan HTML tag bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang, atur bagian alignment menjadi rata kiri atau sesuai keinginan Anda. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, ganti text color sesuai keinginan Anda.
Misalnya, seperti ini. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Atur juga bagian font size menjadi 25. Lalu, untuk bagian lainnya di tipografi, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Kalau semua bagian sudah sesuai, klik kembali icon square di bagian atas dan tambahkan elemen text editor untuk membuat sidebar. Selain text editor, Anda juga bisa menggunakan elemen sidebar dari Elementor ya. Untuk sekarang, saya akan menggunakan elemen text editor. Lalu, pada panel di sebelah kiri, ganti teksnya sesuai dengan kategori yang ada pada blog Anda. Di sini, saya akan menggunakan fitur bullet list. Lalu, masukkan semua kategori yang ada di dalam website Anda ya. Jangan lupa juga untuk memasukkan link halaman ke setiap kategori. Kalau sudah, klik tab Style di bagian atas untuk styling. Pertama, atur bagian alignment menjadi rata kiri atau left. Untuk text color, bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai keinginan Anda ya. Untuk sisanya, bisa Anda sesuaikan dengan keinginan Anda. Nah, sekarang bagian content block dan sidebar sudah selesai dibuat nih. Selanjutnya, kita akan mengatur marginnya. Arahkan kursor ke arah section content dan klik icon edit section di tengah. Lalu, pada panel di sebelah kiri, klik tab advance. Dan klik link values together di bagian margin. Lalu, atur bagian topnya menjadi 40. Setelah itu, arahkan kembali kursor ke section di sebelah kiri dan klik edit column di sudut kiri. Lalu, klik tab advance pada panel di sebelah kiri dan klik link values together di bagian padding. Atur bagian left menjadi 50 dan bagian right menjadi 10. Jika sudah, arahkan kursor ke section sidebar di sebelah kanan dan klik edit column di sudut kiri. Pada panel di sebelah kiri, klik tab advance dan klik link values together di bagian padding. Atur bagian right menjadi 50 dan bagian left menjadi 10. Nah, sampai di sini, tampilan halaman blog website Anda sudah selesai nih. Selanjutnya, kita akan mengcopy bagian form dari halaman home. Lalu, tempelkan form tepat di bawah konten, seperti ini. Nah, sekarang klik update di bagian bawah untuk menyimpan perubahan. Oke, sampai di sini halaman blog sudah jadi nih. Tapi, kalau Anda coba preview, setiap artikelnya masih menggunakan template default, yang mana masih polos seperti ini. Untuk itu, sekarang kita akan mendesain untuk halaman postingan ya. Nah, sekarang kembali ke dashboard WordPress. Klik judul website dan pilih dashboard. Lalu, masuk ke menu templates di bawah Elementor.
dan klik Add New di bagian atas. Setelah itu, pilih Single Post di bagian Type of Templates. Lalu, masukkan juga nama templates sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, artikel. Kalau sudah, klik Create Template. Nah, karena kita akan membuat template sendiri, bagian library ini bisa kita close saja ya. Untuk membuat desain halaman, pertama, klik Add New Section di bagian tengah, dan pilih section yang single column. Pada panel Edit Section di sebelah kiri, atur bagian column width menjadi full. Lalu, klik icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen outer box pada section yang baru saja kita tambahkan. Pada panel di sebelah kiri, Anda bisa menyesuaikan bagian outer info seperti off bagian profile picture dan sebagainya. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, masuk ke bagian teks. Klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font teks di bagian family. Atur juga font size sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan atur di 20. Lalu, di bagian biografi, klik icon pensil di bagian tipografi, dan ganti font teks di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian font size sesuai keinginan. Misalnya, di sini saya atur menjadi 14. Untuk bagian sisanya, Anda bisa atur sesuai keinginan saja ya. Nah, biasanya di bagian outer box ini terdapat button untuk menuju ke profil author. Anda bisa setting semua bagian di dalamnya ya. Misalnya, di bagian tipografi bisa Anda sesuaikan. Kalau sudah, arahkan kursor ke kolom outer box dan klik Edit Column. Lalu, klik tab Advanced di bagian atas dan klik Link Values Together di bagian padding. Atur bagian right dan left menjadi masing-masing 50. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian artikelnya. Klik Add New Section di bagian tengah dan pilih section yang ke-6. Lalu, di sebelah kiri, atur content width menjadi full. Jika sudah, klik icon square di bagian atas. Dan tambahkan elemen post title pada section di sebelah kiri yang baru saja Anda tambahkan. Kalau sudah, pada panel di sebelah kiri, klik tab Style. Pertama, ganti text color sesuai keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan pilih warna yang lebih gelap ya. Kalau sudah, klik icon pensil di bagian tipografi. Lalu, ganti font teks di bagian family sesuai dengan keinginan Anda. Atur juga bagian font size sesuai keinginan Anda ya. Misalnya, di sini saya akan atur menjadi 30. Untuk sisanya bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang kita klik kembali icon square di bagian atas. Dan tambahkan elemen post info di bawah elemen judul. Nah, di sini akan muncul nama author, tanggal, waktu, dan comments. Pada panel di sebelah kiri, Anda bisa mengatur elemen apa saja yang akan muncul. Misalnya, di sini saya akan menghapus bagian author. Nah, Anda juga bisa menambahkan elemen baru dengan klik Add Item di bagian bawah. Sekarang, kita klik tab Style di bagian atas untuk styling.
Untuk bagian list bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang kita masuk ke bagian icon. Pertama, ganti warnanya sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan memilih warna yang senada dengan tema website, yaitu warna orange. Lalu, untuk bagian size bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang kita masuk ke bagian teks. Untuk bagian indent dan color bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Sekarang, klik icon pensil di bagian tipografi. Lalu, ganti font teks di bagian family. Untuk bagian lainnya di tipografi, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Kalau sudah, klik kembali icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen featured image di bawah post info. Nah, di sini akan muncul gambar dari cover blog Anda. Pada panel di sebelah kiri, Anda bisa mengatur image size sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, Anda bisa memilih large, medium large, atau full. Atau Anda juga bisa memilih custom untuk mengcustomize ukuran dari gambar cover blog Anda. Untuk saat ini, saya akan memilih large atau aturan default ya. Selanjutnya, untuk bagian caption bisa Anda biarkan pada pilihan none ya. Nah, untuk bagian link, Anda bisa memilih media file. Lalu, atur juga alignment menjadi center. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Untuk pengaturan di bagian atas bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sedangkan, untuk bagian border radius, bisa Anda atur sesuai keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Atau bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Kalau sudah, klik icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen post content di bawah elemen featured image. Pada panel di sebelah kiri, Anda bisa mengatur tampilannya ya. Misalnya, di bagian alignment, Anda bisa mengatur menjadi justify. Lalu, atur juga bagian text color sesuai dengan keinginan Anda. Jika sudah, klik icon pensil di bagian tipografi, dan ganti font teks di bagian family. Untuk bagian sisanya, Anda bisa biarkan dalam keadaan default ya. Nah, sekarang bagian konten sudah selesai nih. Selanjutnya, kita akan masuk ke section di sebelah kanan. Di sini, kita akan membuat sidebar ya. Di dalamnya ada bagian artikel terkait. Pertama, kita klik section-nya lebih dulu, dan tambahkan elemen heading pada section tersebut. Lalu, ganti judulnya pada panel di sebelah kiri. Misalnya, seperti ini. Untuk bagian link, size, dan HTML tag bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Lalu, atur bagian alignment menjadi left. Sekarang, klik tab style di bagian atas. Pertama, ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi, dan ganti font teks di bagian family. Untuk bagian size, saya akan mengaturnya menjadi 30. Anda bisa sesuaikan ya. Kalau sudah, klik kembali icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen post di bawah heading yang baru kita buat.
Pada panel di sebelah kiri, atur bagian skin-nya menjadi klasik. Lalu, atur bagian kolom menjadi 1, dan post per page sesuai dengan keinginan Anda. Untuk bagian image position, bisa Anda atur menjadi none ya. Lalu, di bagian title, bisa Anda biarkan untuk tetap show. Sedangkan, hide bagian lainnya ya, mulai dari excerpt, read more, lalu hapus bagian metadata. Setelah itu, kita masuk ke bagian query. Nah, di bagian source, Anda bisa pilih related. Jika sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, atur bagian column gap menjadi 14. Lalu, atur juga bagian row gap menjadi 14. Setelah itu, untuk bagian alignment, atur menjadi rata kiri ya. Abaikan bagian box, dan sekarang kita masuk ke bagian konten. Pertama, atur bagian title. Klik icon pensil di bagian tipografi, lalu ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai dengan keinginan Anda ya. Misalnya, di sini saya akan mengatur di angka 15. Untuk sisanya, bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Selanjutnya, kita akan menambahkan elemen komen. Klik icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen post comment di bawah post content, seperti ini. Nah, untuk elemen komen ini, tampilannya akan menyesuaikan tema yang Anda pilih di awal ya. Sekarang, kita akan mengatur margin dari setiap section. Pertama, arahkan kursor pada section konten, lalu klik icon edit section yang ada di tengah. Pada panel di sebelah kiri, klik tab Advanced, dan klik link values together di bagian margin. Lalu, atur bagian topnya menjadi 30. Jika sudah, arahkan kursor pada kolom artikel dan klik edit kolom di sudut kiri. Lalu, klik tab Advanced di bagian atas dan klik link values together di bagian padding. Atur bagian right menjadi 20 dan bagian left menjadi 50. Setelah itu, arahkan kursor ke kolom sidebar dan klik edit kolom di sudut kiri. Lalu, klik tab Advanced di bagian atas dan klik link values together di bagian padding. Atur bagian right menjadi 50 dan left menjadi 20. Sampai di sini, halaman single post sudah selesai. Anda bisa klik publish di bagian bawah untuk menyimpan. Nanti akan muncul publish settings. Klik add condition dan pilih post pada kolom yang tersedia. Jika sudah, klik save dan close di bagian bawah. Sampai di sini, halaman blog pada website Anda sudah selesai dibuat nih. Gimana? Gampang banget kan? Next, sahabat keywords, mau video tutorial apa lagi nih? Jangan ragu buat drop lewat kolom komentar ya. See you on the next video. Thank you.